Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang market yang kami buat. Di sini anggota kelompoknya terdiri dari Bang Rahul Oktarizal dengan NIM 1801003, Denisha Anggraini dengan NIM 2001145, Desti Fitrianingsih 2001146, Helmaria Putri 2001153, Liliana Saharani dengan NIM 2001156, Nurila Mutmainah dengan NIM 2001162, Nindi Anindya dengan NIM 2001161, Deanita Liana dengan NIM 2001148, dan terakhir Winda Windiati dengan NIM 2001183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Oktarizal, NIM 1801111. Di sini saya akan menjelaskan tentang market kelompok kami, di mana market ini dibuat dalam bentuk 3 dimensi, di mana setiap ruangannya kami desain sebaik mungkin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian depan atau tampak luar apotek, di mana dapat kita lihat pada bagian depan apotek yang jelas terlihat adalah papan nama apotek kami, di mana namanya adalah Apotek Cendekia yang beralamatkan di Jalan Bangau Sakti, Panam. Dan juga terdapat pagar pembatas apotek yang terletak di samping kiri dan kanan apotek. Dan juga terdapat tempat parkir yang cukup luas untuk pelanggan dan karyawan apotek. Pada bagian depan apotek juga terdapat kursi bagi pelanggan untuk menunggu ataupun bersantai di bagian luar apotek. Adapun terdapat 2 buah tempat cuci tangan yang terdapat di depan pintu masuk apotek yang terletak di sebelah kiri dan kanan apotek. Untuk fasilitas sarana dan prasarana apotek telah didesain sebaik mungkin. Untuk itu, selamat menyaksikan market kelompok kami. Pada apotek ini terdapat papan nama apoteker penanggung jawab dan nama apoteker pendamping. Selanjutnya terdapat ruang tunggu. Ruang tunggu yang nyaman merupakan ruang tunggu yang bersih, ventilasi memadai dengan cahaya yang cukup. Sebaiknya ruang tunggu apotek hanya digunakan untuk tempat para pasien menunggu saja. Artinya bebas dari keluar masuknya orang lain dari luar ke dalam maupun dari dalam keluar. Dalam ruang tunggu umumnya terdapat kursi-kursi tamu untuk pasien ataupun konsumen yang berguna untuk menunggu penyiapan obat oleh farmasis. Sebaiknya ruang tunggu dibuat luas dan senyaman mungkin, tenang, bersih, dan segar. Terang, tidak ada nyamuk dan serangga lain, sehingga akan terasa betah dan tidak lelah untuk menunggu. Pada ruang tunggu juga terdapat APAR yang digunakan untuk antisipasi atau pertolongan pertama saat terjadinya kebakaran. Selanjutnya, pada bagian resepsionis terdapat ruang penerima resep dan ruang penyerahan obat. Pada ruang penerimaan resep meliputi tempat penerimaan resep berupa 1 set meja dan kursi, serta 1 set komputer. Jika memungkinkan, ruang penerimaan resep ditempatkan pada bagian yang paling depan dan mudah terlihat oleh pasien. Ketika pasien memberikan resep untuk ditebus, maka farmasi sebaiknya mengkonfirmasikan ulang total biaya resep lalu didiskusikan bersama pasien. Apakah obat ingin ditebus semua atau hanya sebagian, sesuai dari keputusan dari pasien. Jika obat dalam resep tidak diambil penuh, maka farmasis harus memberikan salinan resep yang nantinya dapat ditebus kembali di apotek tersebut. Sedangkan pada ruang penyerahan obat, meliputi konter penyerahan obat, buku pencatatan penyerahan, dan pengeluaran obat. Ruang penyerahan obat dapat digabungkan dengan ruang penerimaan resep. Di sini farmasis berperan dalam memberikan informasi tentang aturan pakai obat tersebut. Ini adalah ruangan swalayan farmasi, sama seperti swalayan pada umumnya, namun di apotek khusus menjual produk-produk farmasi, yaitu seperti obat-obatan, alat kesehatan, serta terkadang ada minuman dan makanan ringan. Untuk jenis obat-obatan yang dipajang di instalasi farmasi hanya golongan obat bebas terbatas, multivitamin, dan suplemen saja. Sedangkan golongan obat keras tidak diperbolehkan. Golongan obat keras ini disimpan di ruangan racik atau gudang. Untuk pembelian obat-obatan, suplemen,
dan multivitamin di swalayan farmasi tidak memerlukan resep dokter, dapat diberikan secara umum baik untuk pengobatan pasien, swemedika, ataupun penggunaan sendiri. Di swalayan farmasi ini diberikan juga informasi terkait obat, demi ketepatan obat oleh pasien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang racik. Ruang racik merupakan tempat meracik obat, penerimaan resep obat di tempat resepsionis, kemudian asisten apoteker mengidentifikasinya dan meraciknya pada ruang racik. Ruang racik terdiri dari pintu penghubung antara resepsionis dengan ruang racik. Kemudian terdapat wastafel untuk mencuci alat-alat yang digunakan setelah meracik obat. Kemudian di ruang racik ini juga terdapat etalase obat. Yang pertama itu ada etalase obat keras. Etalase obat keras ini diletakkan di ruang racik agar terjamin keamanannya dan hanya dapat diakses oleh asisten apoteker dan apoteker saja. Dan juga ada etalase obat psikotropik dan narkotik, di mana obat psikotropik dan narkotik disimpan dan diletakkan di ruang racik dengan lemari khusus. Biasanya dibuat dari besi dan double pintu agar terjamin keamanan dan tidak terjadi penyalahgunaan obat tersebut. Biasanya dilengkapi dengan kartu untuk mencatat keluar masuknya obat tersebut dan disetujui oleh penanggung jawab obat tersebut. Kemudian terdapat meja racik. Disinilah meja ini digunakan untuk meracik obat yang akan dibuat. Biasanya terdapat pula timbangan analitik, lumpang, dan stamper untuk meracik obat. Begitu juga terdapat etiket dan label untuk obat yang telah selesai. Salinan resep, biasanya salinan resep ini dibuat pada resep yang akan dibawa kembali oleh pasien untuk mendokumentasikan di apotek tersebut. Kemudian di sekitar meja ini terdapat juga kursi untuk tempat duduk dan istirahatnya karyawan. Kemudian ada lemari untuk menyimpan resep atau dokumentasi, di mana biasanya resep didokumentasikan 1 hari kemudian dirangkap. Setelah dirangkap, barulah disimpan di lemari dokumentasi per hari atau per bulan untuk disimpan selama 5 tahun. Dan setelah 5 tahun, barulah dimusnahkan oleh apoteker dan penanggung jawabnya. Selanjutnya ada lemari pendingin. Digunakan untuk menyimpan obat golongan tertentu seperti suppositoria, vaksin, dan lain-lain dengan suhu yang terpantau. Kemudian terdapat pintu penghubung antara pintu gudang dengan tempat istirahat karyawan. Ruang racik ini harus memiliki sirkulasi udara dan mendapatkan cahaya yang cukup. Kemudian memiliki AC agar ruangan dapat dikontrol suhunya untuk menjaga stabilitas obat yang ada di dalam ruangan ini. Kemudian hasil obat yang telah diracik diserahkan kepada pasien melalui meja resepsionis dengan pemberian pelayanan informasi obat pasien atau PIO secara jelas. Selanjutnya ialah gudang obat. Gudang obat ini berfungsi menyimpan segala persediaan obat dalam skala yang besar. Selain untuk menyimpan, gudang juga berfungsi untuk melindungi bahan baku, bahan pengemas, dan obat jadi dari pengaruh luar hewan pengerat, serangga, serta dari kerusakan. Penataan obat berdasarkan jenis sediaan dan alfabet bertujuan untuk mempermudah pengambilan obat dan sirkulasi barang menggunakan sistem FIFO dan FEFO, yang mana masa kadaluarsanya lebih awal atau yang diterima lebih awal harus digunakan lebih awal, sebab umumnya obat yang datang lebih awal biasanya juga diproduksi lebih awal dan umumnya relatif lebih tua dan masa kadaluarsanya mungkin lebih awal. Ini merupakan ruang konsultasi apoteker. Konsultasi merupakan kegiatan atau kebutuhan ataupun pekerjaan utama dilakukan oleh seorang apoteker. Lalu, konsultasi apoteker ini digunakan untuk memberikan sarana tempat di mana pasien dapat secara privasi menceritakan tentang riwayat kesehatannya dan juga terkait penggunaan kreasional obat. Seorang apoteker dapat langsung menawarkan kesediaan pada pasien untuk melakukan konsultasi pribadi ataupun pasien menanyakan tentang hal ini kepada apoteker secara langsung, tergantung pada keadaan saat itu.
Namun, terkadang jika pasien sudah terbiasa dan nyaman dengan pelayanan yang dilakukan, pasien akan sangat senang untuk kembali ke apotek kita saat dibutuhkan. Hal ini baik karena dapat menjaga citra baik apotek di segi pelayanan terhadap pelanggan. Ruang konsultasi apoteker ini dilakukan di ruangan tertutup, nyaman, dan difasilitasi oleh AC, agar pasien merasa tenang, aman, dan nyaman. Dan ini ruangan musola. Ruangan musola ini terletak di bagian tengah apotek, yang mana ruangan musola ini dapat digunakan bagi karyawan ataupun pengunjung untuk melakukan ibadah sholat. Berikut ini ruangan toilet khusus. Ruangan toilet khusus digunakan untuk apoteker dan asisten tenaga kerja kefarmasian yang bekerja di apotek. Berikut ini adalah ruang istirahat. Ruangan ini digunakan untuk apoteker dan TTK beristirahat. Sekian desain market 3 dimensi Apotek Cendekia. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.